Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang aplikasi Office. Nah, kalau kita lihat pada pembahasan di video yang lalu, kita membahas aplikasi Office dengan menggunakan Microsoft Office. Akan tetapi pada pertemuan kali ini dan mungkin pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Google Doc. Kenapa seperti ini? Karena kebanyakan dari teman-teman semua dalam pembelajaran online ini banyak yang menggunakan smartphone, sehingga yang menggunakan PC itu sangat sedikit sekali. Nah, maka untuk memudahkan teman-teman semua dalam memahami materi ini, kita akan menggunakan Google Doc. Oke, karena kita menggunakan Google Doc, maka akan ada sebagian materi yang mungkin tidak bisa tercover dengan menggunakan Google Doc. Karena kalau kita menggunakan Google Doc secara online, mungkin materi akan semua bisa kita sampaikan. Tetapi karena menggunakan smartphone, maka ada keterbatasan tertentu yang tidak bisa kita pelajari. Misalkan seperti tabulasi, pembuatan daftar isi secara otomatis, lalu mail merge dan lain sebagainya. Oke, tetapi di sini kita akan belajar dasar-dasar penggunaan aplikasi Office, yaitu aplikasi pengolah kata. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan Google Docs. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi emulator untuk Android karena saya menggunakan PC di sini ya, sehingga saya menggunakan emulator Android, yaitu menggunakan BlueStack. Nah, di sini sudah saya instalkan aplikasi Google Doc. Kita bisa langsung buka di sini, maka akan tampil tampilan seperti itu. Nah, Google Doc ini dia akan tersinkronisasi langsung kepada Google Drive. Jadi, file-file yang kita miliki di dalam Google Drive kita, yaitu dengan akun email kita, maka dia akan masuk secara otomatis di dalam aplikasi Google Docs yang kita install. Nah, misalkan seperti di tampilan layar ini, ya, ada 3 dokumen, yaitu yang pertama untitled dokumen, ini dokumen baru yang belum saya kasih nama. Lalu yang kedua adalah ada soal PAS, ya, soal PAS. Nah, seperti itu. Ini file-file yang sudah saya miliki dengan akun ini. Oke, nah untuk membuat file baru, maka kita bisa klik di bagian sebelah kanan bawah, ini ada tanda plus, bisa kita klik. Nah, maka akan keluar 2 pilihan. Yang pertama adalah choose template, yang kedua adalah new document. Nah, bedanya apa? Kalau choose template berarti kita memilih template atau tema atau susunan seperti itu ya, format yang sudah disediakan oleh Google Doc. Misalkan kita choose template, maka akan keluar beberapa tampilan seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh format yang telah disusun atau telah dibuat oleh Google Doc untuk bisa kita langsung gunakan. Seperti itu. Jadi, di sini menggunakan template yang sudah dibuat oleh Google Doc. Akan tetapi jika kita akan membuat template sendiri ya, atau kita tidak mau menggunakan template yang sudah disediakan, maka kita tinggal pilih yang new document. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini adalah tampilan Google Doc pada aplikasi yang kita install di Android. Jadi saat kita install aplikasi Google Doc di Android, tampilannya akan seperti ini. Nah, akan banyak menu-menu yang hilang. Ya. Misalkan seperti di atas ini biasanya, ya, kalau di dalam aplikasi Office, misalkan Microsoft Word, ya, atau Google Doc yang apabila kita buka melalui website, melalui browser ya di komputer, maka di atas ini di sini ada file, ada edit, ya, ada back setup dan lain sebagainya. Tetapi dalam tampilan Google Doc versi aplikasi Android, maka di atas ini tidak ada menu-menu tersebut. Nah, di sini juga tidak terdapat rule
atau penggaris ya. Biasanya di Google Doc yang versi web di sini ada penggarisnya sehingga kita bisa menentukan tabulasi. Nah, atau menentukan jarak untuk border dan lain sebagainya ya. Tetapi di sini ini tidak terlihat. Nah, menu yang disediakan di sini sebelah kanan atas kita mulai dari menu back, lalu di sini undo ya, maaf undo ini, lalu di sini untuk redo, undo ini misalkan ya kita telah mengetik pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, misalkan seperti ini. Lalu misalkan warnanya kita ganti. Nah, misalkan ini warnanya kita ganti jadi merah. Oke. Nah, fungsi dari undo, tombol undo di sini adalah untuk mengembalikan kepada keadaan sebelumnya. Sehingga kalau kita klik undo, maka dia akan kembali menjadi hitam karena asalnya adalah hitam. Jadi dia akan mundur satu langkah sebelum pengeditan tersebut dilakukan. Kalau redo berarti dia maju satu langkah. Misalkan sudah kita undo terus ya, lalu kita redo, maka dia akan kembali ke langkah yang telah kita undo seperti itu, sehingga dia kembali menjadi merah. Ini ya. Oke. Lalu di sebelahnya di sini ada untuk settingan teks dan paragraf. Nah, di teks dan paragraf ini terdapat misalkan bold, ini untuk membuat tebal, italic ini untuk miring ya, lalu underline untuk menambahkan underline atau garis bawah ya, misalkan saya contohkan ya, meskipun di sini juga ada gitu. Jadi untuk settingan teks ini sama seperti yang ada di atas ini ya, dia ada bold, nah seperti ini ya, sehingga di sini menjadi bold, atau italic menjadi miring ya, tulisan pelajaran di sini menjadi miring, underline maka dia akan menambahkan garis bawah. Nah, lalu ada juga menu-menu yang digunakan untuk misalkan membuat rumus atau membuat derajat seperti itu ya. Misalkan kita membuat 180 derajat. Nah, maka 0 yang di belakang sini ya, kita bisa gunakan, nah ini dia ada superscript, nah seperti itu ya, sehingga dia pindah ke atas. Atau misalkan mau turun ke bawah, maka bisa menggunakan subscribe, nah maka dia akan turun ke bawah seperti ini. Oke, ini untuk superscript dan ada subscript. Nah, ini untuk pengaturan teksnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa kembalikan lagi ya. Kembalikan, kita hilangkan. Nah, maka dia akan kembali normal. Oke. Lalu kita turun ke bawahnya, ada style. Nah, style ini fungsinya adalah untuk mengatur teks itu kedudukannya sebagai apa. Misalkan misalkan saya tulis modul 1. Nah, misalkan modul 1 ini ingin saya buat menjadi judul, maka kita bisa gunakan di sini stylenya adalah menggunakan heading. Nah, di sini ada tingkatan heading mulai dari heading 1 sampai heading 6. Nah, heading itu apa? Heading itu adalah untuk judul ya, head, kepala seperti itu ya. Jadi misalkan ada bab 1, ada bab 2, lalu ada pendahuluan, misalkan ada latar belakang. Nah, itu semua dinamakan dengan heading. Tinggal nanti tingkatannya. Seperti itu. Nah, hubungannya dengan apa heading ini? Heading ini biasanya digunakan untuk membuat daftar isi otomatis. Seperti itu. Atau membuat link juga bisa. Jadi,
Kalau kita menggunakan Microsoft Word atau Google Doc versi website, maka heading ini bisa kita gunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis, sehingga saat kita membuat buku misalkan atau membuat suatu laporan dan kita membutuhkan daftar isi, maka kita tidak perlu mengetik daftar isinya. Tinggal kita set aja semua judulnya menggunakan heading. Nah, nanti otomatis saat kita memanggil daftar isi, dia akan membuat daftar isi secara otomatis. Itu fungsi dari style. Lalu ada font. Nah, font ini untuk menentukan jenis font yang digunakan. Jadi font ada banyak ya, ada Times New Roman, ada Tribucat, ada Verdana, ada Roboto, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini font-font standar yang digunakan dalam aplikasi Google Doc Apps. Lalu size ini untuk menentukan ukuran dari tulisan tersebut. Lalu ada text color, ini untuk warna. Lalu highlight. Nah, highlight ini untuk memberikan background pada tulisan. Kalau di dalam tulisan manual gitu ya, biasanya seperti kita kasih stabilo. Jadi kalau kita kasih highlight, ini seperti kita memberikan stabilo di situ. Oke. Highlightnya kita non. Nah, lalu ada clear formatting. Clear formatting ini untuk menghilangkan format yang telah dibuat. Misalkan contoh, nah kita clear maka teksnya berubah kepada teks secara default. Artinya berwarna hitam kembali. Seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan teks. Nah, biasanya di dalam teks ini kalau kita bahas di dalam aplikasi yang lebih kompleks menggunakan Microsoft Word atau Google Doc yang versi website, maka ini akan lebih banyak settingannya. Jadi kita bisa modif sesuai dengan keinginan kita. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini lebih terbatas. Ya. Jadi di sini settingannya hanya ada beberapa poin saja. Lalu paragraf. Nah, paragraf berarti hubungannya dengan suatu paragraf. Kalau teks dia berhubungannya dengan suatu teks, ya, tampilan suatu teks. Kalau paragraf berarti berhubungan dengan tampilan suatu paragraf. Nah, di sini ini ada untuk perataan. Ada rata kiri, ya, atau kita bisa misalkan ganti menjadi rata tengah, maka semuanya akan geser. Kenapa semuanya geser? Karena di sini untuk setting paragraf. Jadi bukan kata atau kalimat, tapi paragraf. Jadi satu paragraf akan terformat secara otomatis. Ya. Lalu bisa rata kanan ya, atau justify. Nah, justify ini digunakan untuk rata kanan kiri. Ya. Lalu di bawahnya ada digunakan untuk indentasi. Jadi indentasi ini untuk mengatur permulaan dari suatu paragraf dimulai dari mana. Misalkan kita klik ini ya, maka dia akan geser. Artinya bahwa indentasinya geser ke sini. Ya. Semua paragraf akan geser ke dalam seperti itu. Misalkan ini kita enter. Nah, lalu di atasnya kita geser ke depan. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan kita buat teks terserah ya, misalkan nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia lebih menjorok ke depan, sedangkan paragraf yang kedua ini lebih menjorok ke dalam. Nah, ini yang dinamakan dengan indentasi. Kalau di dalam Microsoft Word, indentasi ini ada 3, ada first line indent, ada left indent, ada 4 ya. Left indent.
lalu ada hanging indent, dan ada juga right indent. Seperti itu. Kalau di dalam Google Doc versi aplikasi, ini hanya ada seperti ini, sangat sederhana sekali. Ya. Nah, lalu di bawahnya digunakan untuk memberikan nomor. Ada numbering, ada bullet and numbering. Nah, misalkan ini ya. Nah, kita bisa berikan bullet and numbering. Jadi di sini bisa formatnya seperti ini. Ada beberapa, ada 6 format yang disediakan. Atau di sini juga kita bisa gunakan bullet and numbering di sini. Oke. Nah, ini untuk bullet. Kalau numbering itu menggunakan nomor, kalau bullet dia menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, lalu ada line spacing. Line spacing ini digunakan untuk apa? Line spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris. Misalkan ini kita blok. Nah, line spacing ini kalau dalam penulisan artikel dan lain sebagainya biasanya menggunakan 1,5. Nah, misalkan kita perbesar, maka jaraknya menjadi renggang seperti ini. Ini menggunakan 2. Kalau kita perkecil maka dia semakin rapat. Nah, jadi di sini semakin rapat jarak antara baris pertama dan baris kedua ini. Nah, ini untuk line spacing. Oke. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi di video kali ini kita membahas tentang penggunaan menu teks. Di sini ada menu teks, pemformatan untuk teks, dan juga untuk paragraf. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti silahkan Anda simak di Google Classroom. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.